Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan atau kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, masih di dalam etika di dalam berumah tangga. Insyaallah pada malam hari ini kita akan selesaikan di etika yang ke-10 ke-11 etika yang ke-9 ya Pak ya. Etika yang ke berapa ini? Oh, yang ke-11. Lalu etika yang ke-12. Lalu ditutup nanti ada pembahasan tentang bagaimana etika seorang istri dalam berumah tangga terhadap suaminya, dalam memperlakukan suaminya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-hadi ashar fi adabil wiladah wa hiya sittah. Etika yang ke-11 adalah adab ketika menyambut kedatangan buah hati atau menyambut kelahiran buah hati. Wa hiya sittah, di dalam etika menyambut kelahiran buah hati ada 6 yang harus kita perhatikan. Al-awwalu alla yukthir farahahu bidzakari wa huznahu bil untha. Ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh terlalu senang dengan kelahiran anak laki-laki dan sedih dengan kelahiran anak perempuan. Maka sikap orang tua ketika lahir anaknya di dunia, maka sikapnya harus menyambut kehadiran buah hati dengan penuh kesyukuran dan kebahagiaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena di zaman jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah selalu merasa memiliki aib ketika anak yang lahir itu perempuan. Dan lebih kejamnya lagi, bayi-bayi perempuan itu dibuangnya, diasingkan lalu dikubur hidup-hidup, naudzubillah. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka senantiasa menunjukkan kesyukuran dan kebahagiaan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau di masyarakat kita biasanya anak pertama itu terserah, mau laki-laki mau perempuan disyukuri semuanya. Nanti mulai anak kedua mulai ada harapan-harapan. Kalau anak pertama yang lahir laki-laki, biasanya hamil anak yang kedua yang diharapkan adalah perempuan atau sebaliknya. Ya. Maka ketika yang lahir bukan yang diharapkan, jenis kelamin yang diharapkan, maka tidak boleh bersedih. Karena semuanya itu adalah anugerah. Anak itu adalah anugerah. Ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh, yang akan menjadi amal jariah kita kelak ketika kita sudah meninggal. Mau laki-laki mau perempuan, yang selama dia itu baik agamanya, lurus akhlaknya, dan dia saleh perangainya, bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada, maka itu sebuah nikmat yang tak terhingga. Maka jenis kelamin itu tidak berpengaruh. Yang terpenting bagaimana kita mendoakan dan mendidik anak tersebut menjadi anak yang baik. Lalu etika yang kedua, ayyu'adzin fi udunil maulud hina yulad. Ketika anak itu lahir, maka yang pertama kali dilakukan adalah membacakan kalimat-kalimat azan
di telinga bayi atau di telinga anak kita. Kalau kita tinjau dari hadis tentang amalan ini, ya, hadisnya derajatnya dhaif, ya. Tetapi ya, hal ini dilakukan oleh para ulama, ya. Para ulama yang mengambil ya, hadis dhaif di fadail amal, ya. Hadis dhaif meskipun dia dhaif, tetapi di situ ada fadilah-fadilah dalam amal, dan kita mau mengambil itu maka boleh mengerjakan hal tersebut. Sedangkan membacakan iqamah di telinga kiri maka itu hadisnya maudhu. Ya, kalau ini hadis dhaif tapi masih boleh diambil karena ada fadail amal, bukan tentang hukum haram atau halal. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, ayusammihi isman hasanan, memberikan nama anak dengan nama yang baik. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah bahwasanya di sana ada 3 hak seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama adalah ayuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Yang kedua ayuhsina marda'ahu, memberikan ASI dari wanita yang baik. Dan yang ketiga memberikan pendidikan yang baik. Wa fi afradil Muslim, di dalam lafaz hadis di Sahih Muslim disebutkan inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya di antara nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka kalau punya anak dikasih nama Abdullah, dikasih nama Abdurrahman, itu merupakan salah satu nama yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man kana lahu ismun makruh ustuhibba lahu tabdiluhu. Dan barang siapa yang menamai anaknya dengan nama yang makruh, nama yang buruk, maka hendaknya mengganti namanya. Nama yang buruk itu nama ketika nanti anak kalau dewasa itu malu dengan nama yang dia pakai. Maka orang tua ini jangan aneh-aneh kalau kasih nama ini, ya. Sekarang semakin zaman semakin bertambah tua, ya. Nama-nama anak ini sudah mulai aneh-aneh. Aneh-aneh. Ya. Mulai dari penulisannya, cara pengucapannya, maka yang simpel-simpel aja tapi penuh dengan makna, itu. Ya. Kalaulah di namanya itu ketika dewasa dia malu dengan namanya, berarti perlu diganti, ya, perlu diganti. Ya. Perlu diganti. Faqad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'a jamaah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah merubah nama-nama jamaah yang ada, yang beliau temui, dan beliau melihat nama itu kurang pantas, ya, dipakai sebagai nama. Ada yang namanya artinya kurang baik, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan nama yang baik. Waqad kariha minal asma, dan dimakruhkan, ya, nama-nama seperti contoh sebagai berikut: Aflah, Nafi, Yasar, Rabbah, Barokah. Nah, itu juga dimakruhkan. Kenapa? Ya. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ahwa thamma fayuqalu la. Apakah kalau Aflah itu artinya apa? Aflah, hah? Paling beruntung, yang menang, ya kan? Pemenang. Ya. Kata Rasulullah, apakah ahwa thamma ahwa huna, apakah kemenangan itu ada di dunia? Tidak, kemenangan itu nanti di surga. Maka jangan pakai nama itu. Robah, untung, apakah keuntungan itu ada di dunia? Tidak, keuntungan itu nanti ketika kamu masuk surga itu baru kamu dikatakan untung.
Yasar, orang yang mudah hidupnya. Apakah dunia ini penuh dengan kemudahan? Enggak, dunia itu penuh dengan kesulitan. Kemudahan di mana? Kelak di surga nanti itu penuh dengan kemudahan. Maka disuruh mengganti. Yang sifatnya seperti itu disuruh mengganti. Kayak seperti kemarin ada guru kami datang ke sini dari Blitar. Beliau namanya Khairur Razikin. Khairur Razikin. Sebaik-baik pemberi rezeki. Ini sempat menjadi problematika ketika di depan terdengar di telinga para masyayikh. Ketika suatu saat pembagian sanad atau ijazah setelah ngaji disebut namanya di absen satu-satu. Khairur Razikin, langsung semua masyayikh itu penasaran siapa yang punya nama Khairur Razikin. Akhirnya dipanggil. Guru saya dipanggil, terus ditanya, "Man huwa Khairur Razikin?" Siapa itu pemberi rezeki terbaik? Lalu dia jawab, "Ya Allah." Tayyib, ghayyir isma gitu. Ganti nama kamu, ganti, jangan Khairur Razikin. Karena Khairur Razikin itu hanya Allah saja kan gitu ya. Dan manusia tidak bisa seperti itu. Akhirnya digantilah dengan Khairul Marzukin, sebaik-baik yang diberi rezeki. Ketika terdengar oleh syekh yang lainnya, itu juga masalah lagi. Apakah kamu sebaik-baik orang yang diberi rezeki Allah, sedangkan yang lain tidak? Lah, katanya gitu kan. Ya udah, ganti nama kamu. Marzuk, orang yang diberi rezeki, gitu ya. Akhirnya ganti nama terus itu. Ya, seperti itu. Ya, atau nama seperti nama Fatir. Fatir itu apa? Pencipta. Ya, itu kan hanya Allah. Ya, hanya Allah. Ya. Terus siapa? Apalagi? Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, tapi kalau Ar-Rahman beda lagi, tidak masalah. Kalau Ar-Rahman, ya, maka boleh-boleh saja. Ya. Apalagi nama yang artinya itu buruk, ya, maka perlu dirubah. Atau tidak ada artinya sama sekali. Yang penting keren, ya, cocok dibuat nama Instagram. Nah, ini muskilah ini. Ya. Ya. Baik. Yang keempat, al-aqiqah anil dzakari syatani wa anil untha syatun. Mengaqiqahi anak laki-laki dengan menyembelih 2 kambing, dan untuk anak perempuan dengan menyembelih 1 kambing. Afdolnya dilakukan di hari ke-7 setelah kelahiran, atau hari ke-14 atau hari ke-21. Jika anak sudah mencapai balik dan dia belum diakikoi, maka gugur kesunahan bagi orang tuanya untuk mengakikoi anak tersebut. Jika anak tersebut ingin mengakikoi dirinya ketika dia sudah balik, maka diperbolehkan. Yang kelima, ayyuhannikahu bitamrah au halawah. Ya, mentahnik anak dengan kurma atau manisan. Ya, manisan ini. Jadi Rasulullah SAW pernah mentahnik seorang anak kecil, ya, yaitu dengan cara Rasulullah mengunyah kurma sampai lembut, ya, lalu ditaruh di ujung tangannya, lalu diputar-putarkan, dioleskan di di mulutnya bagian luar maupun bagian dalam. Itu sunnah. Ya. Ya kalau ludahnya Rasulullah, insya Allah berkahnya banyak. Ya. Kalau bapaknya atau sikatan, ya, ini hindari ya. Bisa dikeremet-remet sendiri gini, tidak apa-apa. Ya. Atau sikatan dulu 1000 kali, ya, bersih, baru tahnik, tidak masalah. Ya. Karena takutnya ada kuman-kumannya kan. Terus yang keenam, al-khitan, ya, melakukan khitan, sunat.
Sunat ini bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya mustahab, disunnahkan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, bagi laki-laki, baik laki-laki mau perempuan, wajib sunat. Wajib sunat. Ya. Kalau laki-laki ma'ruf, ya, yang disunat apa, yang dipotong apanya, caranya bagaimana? Ya. Yang nggak tahu berarti belum sunat. Gitu. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan itu yang disunat bukan dipotong, tapi hanya dilukai saja. Dilukai saja. Ada bagian atas dari farji perempuan yang seperti biji, ya, yang jomblo tidak usah dibayangkan. Nah, itu dilukai sedikit, terus gitu. Ya, dilukai itu. Ya. Guna apa fungsinya? Ya, sebagian mengatakan, yang pernah saya dengar, ya, guna apa? Agar seorang wanita itu tidak terlalu memiliki syahwat yang besar. Jadi sedang. Gak patek joget-joget di depan layar HP lah, ini seperti itu. Karena gak pernah joget-joget berarti dikhitan, ya, jadi aman. Gitu ya. Laki-laki mau perempuan, ya, dikhitan. Ya. Yang tidak tahu caranya bagaimana, tanya konsultasi ke dokter khitan, ke Pak Mantri. Ya. Itu ada 6 etika, ya, saat kita menerima atau saat anak kita lahir ke dunia. Etika yang ke-12, Asani asyar mimma yata'allaku bizzawajit talaqu. Ya. Ini yang berkenaan dengan talak pada sebuah pernikahan. Talak adalah abghadul mubahat ilallahi azza wa jalla. Talak itu adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah tetapi Allah benci. Itu talak. Syekh Labib mengatakan talak itu sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi di situ Allah memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang sudah tidak cocok lagi, yang sudah tidak bisa menemukan kesamaan, tidak bisa dipersatukan kembali, ya, yang sudah tidak betah sama pasangannya, mungkin pasangannya KDRT, pasangannya yang tidak mau beribadah kepada Allah, pasangannya syirik dan sebagainya, ya, kan udah nggak betah kan seperti ini. Maka Allah berikan jalan dari apa? Dari syariat talak. Coba bayangkan kalau nggak ada talak, betapa menderitanya wanita-wanita yang di KDRT oleh suaminya. Ya. Kalau tidak ada talak, betapa menderitanya laki-laki yang istrinya berkhianat. Ya. Bagaimana hidupnya? Yang harus berdampingan dengan orang yang sudah tidak ada rasa lagi, ya kan? Maka ada syariat talak ini untuk apa? Sebagai jalan keluar. Sebagai jalan keluar. Fayukrahu lirajuli ayyufaji'a bihil mar'ah min ghairi dhanbin. Tetapi juga tidak diperbolehkan bagi laki-laki tahu-tahu mentalak istrinya tanpa ada kesalahan dari istrinya. Istrinya solehah, istrinya nggak ngapa-ngapain, selalu menjaga harkat martabat keluarga, tahu-tahu ditalak. Mentang-mentang talak itu ada pada haknya laki-laki, tahu-tahu main talak. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan seorang istri yang mudah minta cerai kepada suaminya, itu juga menunjukkan bahwasanya perangai wanita tersebut adalah perangai yang buruk. Sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai. Nah, maka ini perangai yang buruk. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang istri yaitu meminta cerai, kecuali memang ada kondisi yang mengharuskan dia untuk apa? Untuk meminta cerai. Ya. Misalkan suaminya berzina, berselingkuh, berzina, maka boleh untuk meminta khulu namanya, ya, khulu. Atau suaminya
itu ternyata musyrik, ya, dukun misalkan, ya, itu boleh. Nggak tahu, nggak pernah sholat, nggak pernah jumatan dan sebagainya, maka itu boleh. Ya. Atau suaminya itu KDRT, suka mukul sampai lebam-lebam, ya, sampai giginya patah misalkan, ya maka itu diperbolehkan. Ya. Justru bahaya kalau misalkan dipertahankan, kan seperti itu kan. Bahaya terhadap apa? Terhadap nyawa si istri. Ya. Seperti itu. Saya pernah baca buku, saya lupa judulnya. Ada beberapa alasan yang memperbolehkan pasangan itu minta cerai. Tadi. Kalau selingkuh, berzina, terus tidak mau mendirikan hak-haknya Allah, nah, terus dia memukul maksudnya main tangan keras, kasar, menyakiti, nah, seperti itu. Fa idza arada talaq falyura'i fihi arba'at asya. Apabila seorang laki-laki hendak mentalak istrinya, maka hendaknya dia memperhatikan 4 hal. Ya, memperhatikan empat hal. Yang pertama, ya, ayutalliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi. Hendaknya mentalak istrinya dalam kondisi suci dan belum pernah digauli. Li'alla tatula 'alaihal iddah, agar iddahnya tidak panjang. Perempuan, ya, yang dinikahi belum diapa-apain, ya, belum di unboxing, ya katanya anak zaman sekarang, ya. Nah, belum disetubui, ya, lalu ditalak, maka ini nggak ada iddah. Ya, besok mau nikah lagi sama laki-laki lain boleh, ya. Maka, tapi kalau sudah digauli, ini ada iddahnya, ya, ada iddahnya. Berapa iddahnya? Salah satu quru, ya, 3 kali masa suci. Ya. Perempuan, ya, sudah digauli, ya, lalu dia ditalak dalam kondisi suci. Dan dia adalah perempuan yang haid. Namanya perempuan yang bisa haid, bukan menopause, ya. Ini iddahnya 3 kali masa suci. Ya. Sedangkan perempuan, ya, yang ditalak saat hamil, diceraikan saat hamil, atau ditinggal mati suaminya saat hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Ya. Apabila, ya, seorang wanita, seorang istri ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Apabila yang diceraikan adalah wanita yang sudah menopause, ya, tidak haid, maka iddahnya 3 bulan. Maka iddahnya 3 bulan. Ya. Maka kenapa diharamkan, ya, mentalak istri saat dia haid, ya, mentalak istri saat dia haid. Karena mentalak istri saat istri haid itu akan menambah panjang masa iddahnya, dan ini akan menyiksanya, gitu kan? Bendang cepet-cepet selesai, bendang untuk bojo nes yang lu happy, ya. Kalau dicerai dalam masa haid, itu nanti akan lebih lama lagi. Jadi seperti ini hitungan iddahnya. Ya, saya selipkan sedikit-sedikit fikihnya, ya. Ini contoh kalau misalkan perempuan dicerai dalam kondisi suci, ya, dalam kondisi suci, berarti 3 kali suci. Tulis saja nanti S itu suci, H itu haid. Ya. S, ya. Ini berarti masa suci, ya, ditalak, ya, S. Berarti ketika ditalak itu sudah masa suci yang pertama, ya. Sudah masa suci yang pertama. Ya.
Lalu beberapa hari kemudian haid. Ya. Lalu setelah haid suci. Maka ini suci yang kedua. Ya. Terus haid lagi. Terus suci lagi, maka ini suci yang ketiga. Gitu. Quru yang ketiga. Kapan ya suci yang ketiga ini selesai, iddahnya selesai ketika dia haid. Ya, ketika dia haid yang keberapa kalinya? Berarti ketiga kalinya, maka dia selesai iddahnya. Ya. Kalau perempuan itu diceraikan dalam kondisi haid, ini haid, maka jatuh talak di sini. Tapi masa suci belum ada, ya. Lalu dia suci, berarti ini suci yang pertama. Lalu haid lagi yang kedua, lalu suci yang kedua, berarti suci yang kedua. Haid yang ketiga, lalu suci yang ketiga, berarti salah satu quru. Haid yang keempat selesai iddahnya. Lebih panjang kan? Nah, seperti itu. Makanya diharamkan mentalak saat kondisi haid. Ya. Diharamkannya bukan berarti talaknya ndak terhitung, talaknya tetap sah. Apa? Oh, ada ngomong. Bentar kita dengarkan adzan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Baik, itu adalah cara penghitungan masa iddah perempuan.
Maka kalau seorang perempuan itu haidnya tidak teratur atau haidnya lama, masa sucinya lama, ke haid yang selanjutnya lama, itu ya mengikuti itu, ya mengikuti masa haidnya. Ya. Kalau yang 3 bulan sekali haid, ya berarti ya selama itu nanti masa iddahnya akan berlangsung. Ya. Lalu yang kedua, ayak tasir ala talqatin wahidah liyastafida biha raj'ah in nadima. Ya. Hendaknya seorang laki-laki ketika mentalak mencukupkan dirinya pada talak 1. Agar apa? Agar ketika dia menyesal telah mengatakan talak, dia masih bisa rujuk kembali. Jadi jangan sok jagoan talak 3 gitu kan. Bar nyapa mau kan gitu kan. Oh enggak bisa lagi. Ya, enggak bisa lagi kalau sudah talak 3 itu enggak bisa lagi. Ya. Jadi talak itu ada 2. Ya, talak itu ada 2, ditulis. Talak ada 2. Ada talak raj'i. Ya, talak raj'i, ada talak bain. Ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu talak 1 atau talak 2. Talak raj'i konsekuensinya apa? Ya. Selama masih dalam masa iddah, seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa harus mengulangi akad nikah. Ya. Talak raj'i, talak 1, talak 2, maka itu boleh ya, bagi seorang suami selama masih dalam masa iddah itu rujuk dengan istrinya kembali tanpa harus akad ulang. Ya. Bagaimana rujuknya? Bisa dengan ucapan, "Dek, yuk kita rujuk," atau langsung dengan perbuatan, gitu kan? Ya, diajak, "Ayo." Nah, itu sudah rujuk itu, ya, tanpa harus antum ucapkan. Ya, tanpa harus antum ucapkan. Lalu yang bain, ya, itu ada 2. Ya. Ada bain sughra, ada bain kubra. Ya. Kalau bain sughra, ya, itu wanita yang ditalak 1 atau 2 dan sudah selesai masa iddahnya. Ya, misalkan suami mentalak istrinya, "Kamu saya talak 1," maka berjalan iddahnya sampai 3 kali suci. Selama 3 kali suci, ya, suci, haid, suci, haid, suci, haid, kok tidak ada kalimat rujuk dari suami, maka dikatakan bain sughra. Konsekuensinya apa? Kalau mau rujuk harus akad ulang, harus ngasih mahar lagi. Ya, pokoknya ada bondone lah gitu. Ya. Sedangkan bain kubra, ya, itu terkhusus bagi talak 3. Terkhusus bagi talak 3. Kalau sudah talak 3, ya, maka sudah tidak bisa rujuk kembali. Ya. Ada masa iddahnya perempuan, tapi masa iddah perempuan itu sebagai apa? Sebagai penantian untuk menikah, untuk boleh menikah dengan orang lain. Ya. Bagaimana kalau suaminya itu menyesal dan pengen rujuk kembali, tapi sudah terlanjur mengatakan talak 3, maka syaratnya mantan istrinya tadi harus sudah menikah dengan lelaki yang lainnya. Tidak hanya sekedar menikah secara akad, tetapi juga melakukan hubungan suami istri. Lalu si perempuan tadi, ya, ditalak bain oleh suaminya yang baru tadi. Baru setelah itu boleh rujuk kembali, ya, dengan akad baru lagi. Ya, jadi yang paling ringan adalah talak raj'i, talak 1 atau 2. Maka di sini dikatakan cukupkan saja talak 1 atau talak 2. Apa fungsinya? Kalau nyesel je iso rujuk. Dan penak ndak perlu bondo lagi. Bondo abab, kan? Dirujuk, nah, gitu kan? Enggak bondo duit kan? Enggak. Nah, gitu ya.
Lalu yang ketiga, ayatalattaf fil amri fit talaqi bi i'ta'iha ma tatamatta bihi liyan jabiro al faji'u. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Ketika wanita itu sudah ditalak oleh suaminya, ya, ketika masih dalam masa iddah, ya, maka nafkahnya masih wajib, ya, diberikan oleh suami. Ya. Tempat tinggal, berupa makanan, berupa pakaian, semuanya masih. Ya. Kadang-kadang, ya, suami istri kalau sudah talak satu, sudah. Sing satu nih mencelat rono, satunya mencelat rono, tidak peduli, ini nggak boleh, berdosa bagi yang laki-laki. Tetap nafkahnya tetap harus dikasih. Ya. Kalau sudah selesai masa iddahnya, nggak ada kata rujuk, berarti kan sudah bain sugro, maka seorang laki-laki wajib memberikan uang saku. Sebagai apa? Sebagai pelipur lara, karena sudah berpisah, gitu kan? Dikasih uang saku. Ya, uang sakunya yang cukup lah. Jangan nemen-nemen, ya, mentang-mentang sudah cerai terus dikasihnya sedikit, ya. Dikasih yang cukup. Seperti itu. Faqad ruwiya anil Hasan bin Ali. Telah diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu tallaqa imra'atan. Ya, beliau pernah mentalak seorang wanita wa ba'atha ilaiha, dan memberikan kepada wanita tersebut 10.000 dirham. 10.000 dirham berapa, Pak? $750.000. Oh, 750 juta dikasih sangu nih, ben gak sedih gara-gara tak cerai. Gitu kan? Justru rasanya sedih sih lanang. Ya. Ya. Dikasih apa? Diberikan 750 juta tadi. Ya. Dari Hasan bin Ali memberikan kepada istri yang ditalak tadi 750 juta. Faqalat, dan berkata perempuan tersebut, mataun qalilun min habibin mufarik. Ya, ini adalah harta yang sedikit dari belahan hati yang telah terpisah. Gitu. Ini jasa puitis-puitis barang, ya kan? Maka ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu kalau dicerai itu sedih, ya, sedih. Ya. Tapi ada juga perempuan yang bahagia ketika sudah cerai. Itu nemen bojone berarti. Ya. Terus yang keempat, ya, alla yufsha sarraha. Ya. Ketika telah mentalak, cerai resmi, bercerai dengan pasangan, maka tidak boleh, jangan sekali-sekali membeberkan rahasianya, rahasia si wanita, ya. Terlebih lagi dalam masalah yang privasi, seperti masalah di dalam ranjang, di dalam kamar, itu tidak boleh dibeberkan, tidak boleh diumbar-umbar, maka itu dosa sekali, ya. Di dalam hadis sahih, di dalam lafaz yang dikeluarkan oleh Muslim, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi, seorang laki-laki yang mengetahui rahasia perempuannya atau istrinya, atau seorang istri yang mengetahui rahasia suaminya, thumma yanshur sirraha, lalu dia mengumbar atau menceritakan rahasia-rahasia pasangannya. Maka ini tidak boleh. Ini adalah perangai yang buruk sekali. Sekalipun sebenci apapun atau perceraian itu ada problematika yang serius, jangan sampai mengeluarkan cerita-cerita yang sifatnya membeberkan rahasia pasangan. Ya, itu 4 adab etika yang harus diperhatikan ketika seorang laki-laki, ya, mau mentalak istrinya. Lalu yang selanjutnya qismu tsani, ya, bagian kedua, min adabil muasyarah, adab dalam berumah tangga atau adab
perilaku seorang istri terhadap suaminya. Bagaimana seorang istri bersikap atau memperlakukan suaminya? An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau jaza li ahadin ay yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalaulah boleh seorang hamba sujud terhadap seorang hamba, maka niscaya aku akan memerintahkan perempuan sujud di kaki suaminya. Sampai seperti itu. Bangga nggak panjenengan jadi kayak apa? Jadi laki-laki bangga. Bayangin sujud. Ya. Ini maknanya apa? Hanya sebagai bentuk takkid bahwasanya, ya, seorang istri itu harus betul-betul takzim kepada suaminya. Ya, harus betul-betul taat, nurut, patuh, baik kepada suaminya. Wa fi hadzal qisam ahaditsun katsirah. Ya, dalam permasalahan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ini. Ya. Dan di antara hak-hak seorang suami yang paling penting, ya, yang harus dikerjakan, yang harus diberikan oleh seorang istri, yang pertama adalah as-sitru was-siyanah, ya, menutupi aib suami, as-siyanah menjaga kehormatan dan martabat suami. Yang kedua adalah al-qanaatu. Al-qanaatu. Seorang perempuan harus memiliki sifat atau sikap yang qanaah, neriman, ya, nerimo ing pandum. Wa ala hadza kana an-nisa'u fi salaf. Kana ar-rajul idza kharaja min manzilihi. Buktinya apa? Bahwasanya dan perempuan-perempuan salaf, perempuan-perempuan terdahulu itu memiliki sikap atau sifat qanaah ini. Buktinya apa? Ya, dahulu ketika suami-suami mereka hendak keluar dari rumah untuk mencari rezeki, ya, para perempuan-perempuan itu, para istri-istri itu mengatakan kepada suaminya, iyyaka wa kasbal harami. Ya. Wahai suamiku, jangan sampai engkau mencari rezeki dari cara yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Sesungguhnya kami bisa bersabar menghadapi kelaparan, tetapi kami enggak bisa bersabar menghadapi atau merasakan panasnya api neraka. Wah, itu adalah istri yang qanaah, istri yang solihah, ya. Bukan yang sembarang. Sing penting minggu depan saya traveling. Kamu dapat uang dari mana? Wis sembarang. Ya, mah peh pungli, meh korupsi sembarang, mas penting aku tuku tas anyar, yang penting aku shopping sama teman-teman. Wah, ini, ya, ini wanita yang buruk ini, perlu dimasukkan kresek terus dibuang. Ya. Ya. Wa minal wajib 'alaiha alla tufarrita fi malihi. Kewajiban seorang istri, ya, terhadap suaminya adalah tidak menghambur-hamburkan harta suami. Ya. Apabila dia memakai harta suami dan suami ridha, maka dia juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan suaminya. Tapi sebaliknya, apabila seorang istri menggunakan harta suami dan suami tidak ridha, maka suaminya mendapatkan pahala dan istrinya mendapatkan dosa. Ya, seperti itu, ya. Jadi panjenengan nggih ridho-ridho mawon. Ya. Insyaallah kalau istri itu amanah dengan harta, pasti mau dipakai apapun, suami pun juga akan ridho. Tapi kalau istrinya pembangkang, istrinya tidak nurut, wah, ini, ya, mau dipakai pun ya nggak ridho kadang-kadang suami seperti itu. Maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia makan, dari apa yang dia dapatkan dari harta suami yang suami tidak ridho untuk dipakai hal tersebut. Wa yambagi liwalidayha ta'dibuha. Baik. Ini penting sekali. Ya. Ya. Penting sekali bagi orang tua
yang memiliki anak perempuan sebelum menikahkan anak, ya, sebelum menikahkan anak perempuan, sebelum menyerahkan anak perempuannya untuk dibawa oleh laki-laki suaminya, maka hendaknya, ya, bagi orang tua wajib untuk mentakdib dia, mentarbiyah anaknya terlebih dahulu sebelum memberikan kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Jangan suaminya yang disuruh mendidik. Wis pokoknya iki tak kekne awakmu didiken. Kamu didik terlebih dahulu, baru kamu berikan kepada suaminya. Karena perempuan itu punya tugas dan tanggung jawab. Kalau ketika dia berumah tangga dan dia tidak mengerti tugasnya, tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai seorang istri, maka dia akan, ya, masuk ke dalam dosa, gitu kan? Maka tugas bagi orang tua sebelum menikahkan anak perempuan diajari dulu apa-apa yang menjadi tugas-tugasnya istri, ya kan? Seperti itu, ya. Bagaimana seorang perempuan itu harus bisa menjaga rumah, ya kan? Yang menjaga rumah siapa? Pemimpinnya di rumah siapa? Istri rumah. Nanti posisinya apa namanya, kolkas di mana, ya, ruang tamunya bentuknya gimana, itu terserah istri, ya. Sampai pernah ada cerita saya dengar dari Ustadz Umar Minta itu, ketika beliau menemui, ya, melihat rumah jamaahnya itu warnanya pink, ya, pink. Ya, karena terus tanya, kok kenapa warnanya pink, nggak warna yang lain? Itu yang milih istri saya. Nah, masalah, gitu ya, masalah. Karena yang mengatur rumah itu jadikan istri. Tapi kalau seorang perempuan, ya, itu tidak bisa mengatur rumah, tidak apa ya istilahnya, tidak godak lah masalah rumah-rumah gitu. Nyapu ora godak, korah-korah ora godak, nyetrika gak godak. Kresek gini ya. Kresek gini. Ya. Saya ingat, ya. Saya ingat, ya, perkataannya Syekh Hermanto ini. Ya. Anak-anak santriwati ini, ya, nek korah-korah gong iso, nek iki gong iso, jangan dinikahkan dulu. Gitu kata Syekh Hermanto. Ya. Nanti takutnya dia tidak siap ketika harus memiliki tanggung jawab rumahnya suami, tanggung jawab terhadap hartanya suami, ya kan? Ya. Sebelum nikah masih dibiarkan keluyuran sama ibunya, rontang-renteng sama temennya, sama geng-gengnya. Wah, ini muskilah ini. Ini muskilah, ya, muskilah. Nanti hari pertama nikah, besoknya sama gengnya ke mall. Wah, buyar impiannya. Ya. Gitu loh. Maka harus ditakdib dulu. Ya, perempuan itu harus dididik agar bisa menjadi sosok istri yang baik. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau udah punya anak, wah turun ribet lagi. Ya, kalau nggak godak, nyapu era godak, mungkin ganti pempes era godak, gitu kan? Ya. Wayam bagi lil mar'ah an takuna qa'idatan fi baitiha. Seorang perempuan itu harus senantiasa duduk di dalam rumah. Ya, maksudnya tidak banyak keluyuran, tidak boleh keluyuran, ya, di dalam rumah saja. Wa tahfazuhu ghaiban wa hadiran, ya, dan menjaga, ya, suaminya, menjaga harkat martabat suaminya, ghaiban wa hadiran, ketika suaminya ada maupun tidak ada di rumah. Ya. Wa tatlubu masarratahu fi jami'il ahwal, ya, berusaha untuk memberikan kebahagiaan, ya, apa, dari suami. Piye to carane suami kuwi ben bahagia. Nah, ini harus terus mencari ide-ide cemerlang, ya kan. Kok nek mulai kita apane ya, gitu loh. Nah, gitu kan. Kan suami masih seneng kan? Tak masalahnya apa ya, nanti gimana ya, gitu. Wala takhunu fi nafsiha wala fi maliha. Tidak boleh berkhianat, ya, terhadap dirinya maupun terhadap harta suaminya. Berkhianat itu ya bisa semacam
nusyus ya, membangkang atau main serong dan sebagainya, ya, itu tidak boleh. Ya. Wala ta'dan fi baitihi illa biidnihi, dan boleh mempersilakan orang masuk ke dalam rumahnya suami kecuali diizinkan oleh suami. Ya, kecuali diizinkan oleh suami. Ya. Maka kalau ada tamu, tidak ada suami di rumah, ya sudah, tidak usah dibukain. Kalau dibuka siapa? Oh ini, ya sudah maaf nggak ada, suami saya nggak ada, saya nggak bisa nemuin, afwan. Nah, itu lebih baik. Ya. Qa'imatan bi khidmatid dar fi kulli ma amkanaha. Ya. Selalu berkhidmah kepada rumah. Khidmat kepada rumah. Wa litakun muqaddimatan li haqqi zawjiha ala haqqi nafsiha wa haqqi jami'i aqrabaiha. Ya. Hendaknya seorang istri itu ya, selalu mengedepankan haknya suami ya, dibanding haknya dia sendiri dan haknya kerabat-kerabatnya. Bahkan orang tuanya. Maka harus manut siapa? Harus manut suami. Harus manut suami. Harus manut suami. Maka itu penting sekali, penting sekali. Nah, itu ya, pembahasan terakhir di Kitabun Nikah, di kitab Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa menjadi ilmu buat kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat, dalam artian ilmu yang bisa kita amalkan, sehingga ketika kita amalkan ilmu-ilmu ini tadi, maka rumah tangga yang sudah kita bina itu menjadi penuh dengan kasih sayang, ketentraman dan ketenangan hati bagi masing-masing pasangan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga akan lahir generasi-generasi baru lagi, ya kan? Amin. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke kitab Adabul Kasbi wal Ma'ashi, ya, adab dalam mencari rezeki. Nah, panjenengan sudah khatam kan sama Ustaz Nizar, tapi insyaallah kita tambah dikit-dikit lah ilmunya. Baik, syukran. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.